warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke Pau lewat jembatan sambil melihat kapal yang lewat. Salam sapa saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru hebat. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya sekaligus salawat mushollah. Untuk Bapak Ibu sekalian dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, salim ala Sayyidina. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya pembacaan doa yang akan dipandu oleh Bapak Singginanda kepada Bapak. Waktu dan tempat dipersilakan. Ila hadan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami dari segala musibah, dari segala penyakit, dari segala bahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah tomat disayat-sayat, bijinya banyak dimakan penyengat. Mari belajar sepanjang hayat, guru penggerak selalu semangat. Baiklah, selanjutnya kata sambutan Kepala Sekolah SD Negeri 002 Durai kepada Ibu Perwati SPD SD dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap masih dapat kita berjumpa kembali pada hari ini di hari Sabtu yang cukup cerah ini, tanggal 21 Oktober tahun 2023. Bapak Ibu yang saya hormati serta rekan saya Ibu Anissa, pun tujuan kita berkumpul di gedung ini untuk mendengarkan materi-materi yang telah diterima oleh, mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan oleh beliau dapat menjadi motivasi untuk kita semua. Ini memang bagus Bapak Ibu, kalau kita sudah mengikuti guru penggerak ini, ya banyak ilmu-ilmu baru yang diberikan untuk kita kembangkan khususnya di dunia pendidikan di sekolah kita ini. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati serta rekan saya Bu Anissa, adapun acara Bu Anissa hari ini yaitu diseminasi budaya positif, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah kita. Dapat oleh Bu Anissa dapat dikembangkan di sekolah kita ini, dapat termotivasi oleh Bapak Ibu guru yang lain. Ya, jangan kalah sebelum bertempur. Sekian marah dari saya Bapak Ibu. Kalau saya lihatlah cara-cara Bu Ani ini semuanya baik Bapak Ibu. Ya, dia memotivasi kita untuk merubah. Selama ini mungkin kita mengajar bagaimana. Itulah Bapak Ibu kalau kita mengajar siswa. Jadi bukan guru yang banyak bekerja, tapi siswa yang banyak bekerja. Bapak Ibu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang terhormat, langsung saja kita masuk ke acara inti kita, kegiatan diseminasi budaya positif, menyebarkan pemahaman dan penerapan. Itu kami mohon kesediaan Ibu Hani SPD SD untuk memaparkan materinya. Pada Ibu kami persilakan. Terima kasih Pak Suri. Isi Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tetap semangat Bapak Ibu? Nah, tetap semangat ya. Baik Bapak Ibu, tujuan kita berkumpul dalam ruangan ini seperti yang dipaparkan oleh MC kita tadi tentang diseminasi budaya positif. Laut mencari lokan, cakep. Lokan dibeli, rumah Cirini, cakep. Terima kasih saya ucapkan kepada semua rekan karena sudah sempat waktunya untuk hadir di sini. Beri aplaus untuk kita semua biar tetap semangat. Baik Bapak Ibu, hari ini saya minta waktunya lebih kurang 1 jam ya Bapak Ibu ya, 1 jam lebih lah ya, mudah-mudahan lebih, mudah-mudahan kurang Bapak Ibu. Menyampaikan tentang diseminasi budaya positif modul 1.4 bersama saya Hanisa SPD SD CGP Angkatan 9 Kabupaten Karimun dari SD Negeri 002 Durai, tepatnya di Sanglar. Hari ini kami diminta untuk menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di SD Negeri 002 Durai. Sebelumnya Bapak Ibu, saya mohon maaf, berdirinya saya di sini bukan berarti saya lebih atau dari segalanya dari Bapak Ibu semua ya. Di sini kita semua sama-sama belajar Bapak Ibu. Saya juga menyadari begitu banyak kekurangan yang saya miliki dan tidak lepas kita dari belajar dan terus belajar.
Cuman saya diperintahkan atau diarahkan untuk menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman positif yang didapat selama mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak. Baik Bapak Ibu, ini adalah tim klub guru penggerak kami. Itu Bapak fasilitator kita yang bernama Pak Sarma Tua Pardosi, yang kerap disapa dengan Pak Pardosi. Di samping kanan saya itu ada Ibu pengajar praktik kita, yaitu Ibu Sri Wulan, bertugas sebagai kepala sekolah. Kita masuk ke tujuan pendidikan Bapak Ibu. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu itu adalah menuntun, bukan menuntut Bapak Ibu ya, menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Seperti contoh Bapak Ibu, kita ini para guru, para pendidik itu diibaratkan seorang petani Bapak Ibu. Petani itu tugasnya menanam tanaman begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi menanam tanaman itu ketika kita tanam tanaman itu, misalnya kita tanam kacang begitu ya. Kita tanam kacang yang tumbuh pasti kacang Bapak Ibu ya. Tak mungkin kita tanam kacang tumbuhnya jagung gitu. Kita tanam padi yang tumbuhnya jagung, atau kita tanam jagung yang tumbuhnya kacang. Tetap apa yang kita tanam itulah yang akan tumbuh. Itu maksudnya Pak Ibu. Kemudian bagaimana bibit bobot yang kita pilih? Ketika kita mengambil benih, misalnya benih kacang tadi Pak Ibu ya, jelas kita mau mengambil benih-benih yang bagus begitu. Nah, ketika benih-benih yang bagus itu kita tanam, kemudian kita rawat, kita pupuk, kita beri perhatian, kita rawat tanaman itu, otomatis tanaman itu akan bertumbuh subur. Begitu maksud saya Bapak Ibu. Kita ini sebagai seorang pendidik. Jadi pendidik itu diibaratkan seperti seorang petani. Jadi kitalah yang memberi pupukan kepada anak, kitalah yang memberi perhatian penuh kepada anak, seperti kita memperhatikan tanaman yang kita tanam tadi Bapak Ibu. Itu yang dimaksud dengan Bapak Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan kita. Baik Bapak Ibu, masih tetap semangat? Saya minta Bapak Ibu hati dan pikirannya tetap di sini ya. Walau apapun yang terjadi di belakang sana itu kita ketepikan dulu, kita kondisikan dulu, karena menurut saya ini penting sekali untuk kita para pendidik Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, kemarin kami sudah pelajari modul 1.4. Di sana ada beberapa macam konsep budaya positif. Konsep intinya yang pertama Bapak Ibu, yaitu perubahan paradigma belajar. Memang kita sebagai manusia itu butuh perubahan Bapak Ibu. Sekurang-kurangnya butuh penyegaran dalam hidup. Ketika kita udah senang, udah segar, itu semua bisa kita lewati dengan rasa semangat. Kemudian yang kedua itu ada disiplin positif. Yang ketiga ada nilai-nilai kebajikan. Yang keempat kebutuhan dasar. Nanti akan saya jabarkan satu persatu dan saya akan contohkan satu persatu konsep inti dari budaya positif ini ya Bapak Ibu. Kemudian motivasi perilaku manusia. Yang paling penting itu adalah posisi kontrol kita sebagai guru. Di sekolah memang kita memiliki peran sebagai posisi kontrol. Apapun yang terjadi di sekolah ini, semua remote kontrolnya kepada kita ya Pak Ibu ya, pada guru. Kemudian yang selanjutnya tentang keyakinan kelas. Nah yang paling penting terakhir itu adalah bagaimana cara kita menyelesaikan masalah ketika anak kita punya masalah dengan segitiga restitusi. Nanti akan saya paparkan satu persatu Bapak Ibu. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru yaitu pembelajaran dengan yang dirancang berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran berdiferensiasi, Bapak Ibu. Pembelajaran berdiferensiasi itu sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini Bapak Ibu, saya jelaskan masalah pembelajaran berdiferensiasi. Yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi itu Bapak Ibu, misalnya di dalam kelas kita memiliki 30 siswa. Di dalam 30 siswa itu kan tidak semua sama cara mereka menerima pelajaran kita Bapak Ibu. Nah, dalam 30 siswa itu kita pisahkan mereka berdasarkan
minat bakat yang mereka punya. Misalnya ada yang anak yang hobinya visual, kita kelompokkan anak visual misalnya 5 orang begitu. Kemudian ada anak yang kinestetik, mungkin yang geraknya asik bergerak aja, mau kemana, berjalan, bersini sana. Kita kelompokkan mereka sama-sama mereka. Anak yang hobinya bernyanyi, kita buat materi pembelajaran dengan menyanyi, Bapak Ibu. Anak yang hobinya menggambar, kita lukis sedemikian rupa bagaimana pembelajaran yang mau kita sampaikan dengan bentuk gambar, Bapak Ibu. Anak yang hobinya melihat video, kita ciptakan video-video menarik sehingga anak tersebut bisa belajar dengan senang sesuai dengan apa yang mereka punya. Itu maksudnya pembelajaran yang berdiferensiasi, Bapak Ibu. Ini akan kami pelajari nanti di modul 2.1. Semalam tanggal 20 Oktober itu sudah masuk modul 2.1. Jadi tugas kita semua guru, bukan hanya sebagai guru penggerak saja, kita semua guru itu harus bisa memisahkan atau mempilahkan anak-anak tersebut. Bagaimana cara kita pilahkan mereka, Bapak Ibu? Dengan memberikan asesmen. Kita berikan dari asesmen awal, kita tes, wawancara, berbagai macam cara, Bapak Ibu, sehingga kita akan menemukan kelompok mana anak tersebut, sehingga anak tidak harus belajar hanya mencatat, mendengar, atau melukis, atau dan sebagainya. Karena sebagian anak ada yang hobi menggambar, tapi tidak hobi bernyanyi begitu. Jadi di sini maksudnya berdiferensiasi itu kita kelompokkan berdasarkan kemampuan atau minat bakat yang dimiliki oleh anak. Nah itu semua kan mengacunya ke profil pelajar Pancasila. Ya, mengambil seperti teori psikologi modern yang mewujudkan profil pelajar Pancasila. Memang tidak lepas dari profil pelajar Pancasila. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis, dan ya, itu semuanya yang tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Nah, di dalam pembelajaran tadi itu ada namanya Dr. William Glasser, Bapak Ibu. Itu ada teori kontrol namanya. Nah, ini tadi yang saya katakan, guru ini memiliki kontrol sebagai kontrol di sekolah. Kita lihat miskonsepsi tentang teori kontrol. Teori kontrol itu ada ilusi guru mengontrol murid, Bapak Ibu. Kadang-kadang anak-anak ini ketika melihat gurunya, mungkin mereka langsung patuh begitu, takut begitu. Karena kita itu sebagai ilusi guru mengontrol murid. Kemudian lagi ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Itu ilusinya. Kemudian lagi ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Itu hanya ilusi, Bapak Ibu ya. Kemudian yang terakhir ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Contoh kita orang dewasa, Pak Ibu, di sekolah. Kita selalu memaksa anak kita untuk demikian, begitu, begini, memaksa dalam istilah dalam tanda petiknya, memaksa hal positif. Itu hak kita, Bapak Ibu, karena kita orang dewasa. Di rumah juga mungkin cara kita kontrol pada anak kita itu ada sedikit memaksa, begitu. Nah, nanti akan kita pelajari lebih lanjut bagaimana orang dewasa memaksa kehendaknya kepada anak didiknya. Itu akan kita lihat nanti satu persatu. Nah, kita main sekejap, Pak Ibu. Oke, siap Pak Ibu? Oke, kita cari kawan kita yang satu si A, satu si B. Oke, siap. Siapa mau jadi si A? Si A. Si A ya. Kemudian sini Bu B. Oke, si A. Memikirkan apa ya di dalam pikiran kita ini sangat berharga sekali dalam kehidupan kita. Silakan Bapak Ibu pikirkan. Nyawa harta. Sudah Bapak Ibu pikirkan, Bapak Ibu genggam. Bapak Ibu genggam, oke? Siap, siap. Oke, baca yang mau tengok Bapak Ibu genggam.
apa? Anak saya. Anak, benar sekali, keluarga ya. Pak Singgi tadi, Pak Singgi ketika Pak Azmi memasak, Pak Azmi ya? Pak Azmi tadi ketika Pak Singgi memasak, Pak Azmi terbuka apa yang berharga dalam kehidupan Pak Azmi? Bila minta bini saya, Oke, yang paling berharga tadi siapa ya si A? Yang paling berharga. Kasih mah tadi mah. Waktu ketika digenggam ayu merayu, menghardik, mencubit, memukul, bahkan macam-macam dia gombal. Ibu tak buka juga. Apa dalam genggaman? bantu boksit. Hati, mantap sekali. Oke, Ibu Suryana tadi ya? Ya, Ibu Suryana tadi apa dalam genggaman Pak Suryana sehingga Bu Suryana tetap mau untuk yakin membuka juga? Keluarga. Apa lagi tadi ada? Urai. Tadi saya tengok urai, Bu Sinta macam-macam model cara. Bukalah urai. Nah, buka urai. Apa kira-kira dalam genggaman Bu Rai ini yang sangat berharga dalam kehidupan Bu Rai? Rahasia. Oh, tak boleh pakai rahasia Bu Rai. Oke, teman-teman kita semua. Kita semangat Bapak Ibu ya. Ya, jadi gini Bapak Ibu, artinya di dalam permainan kita ini walaupun kita jadi seorang guru, bagaimanapun rayuan, gombalan, hardik, mungkin uang dibagi, ketika kita tetap mempertahankan apa yang ada yang namanya unsur intrinsik dalam diri kita, itu tidak akan tergoda Bapak Ibu. Benar sekali, tidak akan tergoda. Misalnya kita tetap teguh pendirian kita begini, ingin mendidik anak kita itu berakhlak mulia, kita tidak tergoda ketika orang mengatakan tak perlulah itu kayak gini-gini, begitu-begini. Kita semuanya mempunyai pendirian. Kemudian yang berharga dalam kehidupan kita banyak sekali ya Pak Ibu ya. Tadi ada dagang anak. Kemarin waktu saya lokal saya bilang keluarga juga, karena keluarga itu sangat penting dalam kehidupan kita. Orang tidak mudah untuk mengambil hak yang kita punya itu yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Oke, nyawa tadi ya. Nah, ini Bapak Ibu kita lanjut yang selanjutnya yaitu tentang disiplin. Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan tentang disiplin, saya mau tanya sedikit. Apa dalam pikiran Bapak Ibu itu tentang disiplin? Apa kira-kira disiplin itu? Dalam pikiran kita, Pak Singgi, apa menurut Pak Singgi disiplin itu Pak Singgi? Peraturan. Disiplin itu peraturan. Mungkin dalam pikiran kita menganggap disiplin itu keras ya Pak Ibu ya. Disiplin itu suatu hal yang membuat kita jengkel, membuat kita tuh marah, memberontak, mungkin dalam hati itu melawan begitu Pak Ibu ya. Tapi sebenarnya itu salah Bapak Ibu. Disiplin itu berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar, yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya beserta nilai-nilai yang diyakini. Belajar Bapak Ibu disiplin itu. Ya, dan sekarang kita tidak usah mengatakan kalau disiplin itu kekerasan. Disiplin itu menakutkan. Disiplin itu merupakan salah satu cara kita menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan Bapak Ibu, tanpa reward, tanpa ancaman, tanpa hukuman. Apalagi kalau misalnya kita sudah menerapkan kepada peserta didik kita disiplin yang datangnya dari unsur intrinsik. Nanti akan saya jelaskan apa itu unsur intrinsik dan apa itu unsur ekstrinsik. Akan ada. Nah, ini dia sebagai tujuan kita Pak Ibu. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, nilai-nilai kebajikannya itu sebenarnya banyak Pak Ibu. Banyak sekali nilai-nilai kebajikannya. Saya ambil 3 saja. Kebajikan institusi atau organisasi saya ambil 3 saja. Yang pertama itu tentang profil pelajar Pancasila. Yang ini disepakati bersama ya Pak Ibu ya, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Yang jelas namanya nilai-nilai kebajikan itu semuanya hal-hal yang positif. Profil pelajar Pancasila seperti 5P yang kita terapkan: beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ada yang kedua, contoh kebajikannya IBO.
IBO Primary Years Program PYP. Itu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai. Yang jelas semuanya itu adalah kalimat-kalimat positif. Kita lanjut ya. Nah ini dia, Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan kita ya Bapak Ibu ya, kita semua punya kebutuhan. Kebutuhan dasar manusia itu apa? Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, kan begitu? Ketika kita melakukan sesuatu kan pasti ada tujuannya. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik Bapak Ibu. Ini ada 5 kebutuhan dasar. Nanti setelah ini ada kuis, Bapak Ibu perhatikan baik-baik. 5 kebutuhan dasar itu yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup itu seperti seseorang yang menginginkan pakaian, menginginkan tempat tinggal, kenyamanan, keamanan, kesehatan. Itu namanya kebutuhan dasar manusia bertahan hidup. Kemudian yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Rasa kita diterima, rasa sayang begitu. Kemudian penguasaan, kebebasan, dan yang terakhir kesenangan. Oke Pak Ibu, ada 5 kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Kesenangan itu Bapak kita butuh bermain begitu ya. Kita butuh humor, antusias untuk tertawa begitu. Kita kelihatannya bahagia padahal di belakang itu banyak sekali permasalahan yang harus kita hadapi Ibu ya. Itu kita ketepikan karena kita gurunya harus bermuka dua Pak Ibu. Muka dua artinya bukan di depan lain belakang lain, tidak Pak Ibu. Bermuka dua itu artinya kita pura-pura bahagia. Kita pura-pura menyenangkan padahal di belakang kita tuh banyak sekali beban-beban. Itu ketepikan semua karena anak-anak melihat kita bahagia, anak-anak akan selalu bahagia. Kebebasan berarti bebas ya Pak Ibu ya. Oke Pak Ibu, saya ada kuis ya Pak Ibu ya. Coba kita tebak bersama-sama. Oke. Ini ada beberapa kalimat dialog Pak Ibu. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Kira-kira Bapak Ibu itu termasuk di bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan atau kesenangan? Apa itu Pak Ibu? Kita lihat ya Pak Ibu ya. Tadi kalimatnya, aku senang main kejar-kejar dengan ibu guru. Seru. Gitu. Jadi apa kira-kira jawabannya? Kesenangan. Kita lihat jawabannya. Tarang. Iya benar, kesenangan sekali lagi. Kesenangan. Berarti Pak Ibu semua udah mengerti paham. Oke, lanjut kalimat yang kedua. Yang ini. Ibu kejar aku, karena ibu guru kan sayang aku. Kira-kira itu apa Pak Ibu? Apakah kasih sayang, bertahan hidup, penguasaan, kebebasan atau kesenangan? Ibu kejar aku, ibu guru kan sayang aku. Kasih sayang diterima, kita lihat survei membuktikan. Iya benar sekali. Cinta dan kasih sayang kita sebagai guru. Lanjut yang ketiga. Aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar aku. Aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar aku. Kira-kira masuk di mana tuh Pak Ibu? Masuk di mana ya? Pilihan bisa ya, oke. Ya, bertahan hidup, kasih sayang diterima, penguasaan, kebebasan atau kesenangan. Aku, ya, ini katanya tadi. Aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar aku. Penguasaan. Kita lihat jawabannya. Survei membuktikan. Tenang, benar Ibu Lila. Itu adalah penguasaan. Dia sangat kuasa ya melalui gurunya. Kita lanjut yang terakhir. Aku bosen belajar warna terus dalam kelas. Kira-kira pilihannya apa ya Pak Ibu? Aku bosen belajar terus-menerus hingga bosan. Kebebasan. Kita lihat survei yang membuktikan jawabannya adalah ini salah ini. Kebebasan. Iya, tepuk tangan untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, lagi ya ada lagi. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya, kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan gak enak dan gak seru jadinya. Itu apa
kira-kira apa Ibu? Kebebasan. Kita lihat dulu. Survei membuktikan kebebasan. Ibu guru tidak menyapaku hari ini padahal aku udah pakai jepit baru, jepit rambut baru. Ibu guru tidak menyapaku hari ini padahal aku pakai jepit rambut baru. Ya. Apa kira-kira itu? Iya, kita lihat jawabannya. Cinta dan kasih sayang. Aku sebel. Gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Apa itu? Lupa ya, mungkin itu pilihannya. Ini. Aku sebel. Gambarku tidak rapi, tapi ibu guru menunjukkan kepada teman-temannya. Apa kira-kira itu? Penguasaan. Oke, Bapak Ibu. Oke, kita masuk yang selanjutnya yaitu ini yang tadi saya katakan Pak Ibu ya, motivasi perilaku manusia. Ada dua motivasi yang terdapat pada diri kita sendiri Pak Ibu. Yang pertama, motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik itu motivasi dari luar Pak Ibu, dari luar diri kita. Yang kedua, motivasi intrinsik. Ini menurut saya sangat penting. Begini contohnya, saya ambil yang simpel, yang sederhana yang perlu kita pahami Pak Ibu ya. Contoh, anak-anak kita ini, siswa saya, contoh siswa kelas 6. Siswa kelas 6 itu hanya patuh ketika melihat Ibu Ani aja begitu. Betul nggak Pak Ibu ya? Ketika guru kita itu hanya anak itu hanya patuh pada kita begitu Pak Ibu. Contoh kita juga, ketika kepala sekolah tak di tempat, kayak gitu. Mungkin kita itu kelihatannya seperti bebas begitu Pak Ibu. Itu kenapa hal itu terjadi Pak Ibu ya? Karena yang kita miliki dalam diri kita itu adalah motivasi ekstrinsik Pak Ibu, bukan yang datang dari keyakinan hati kita. Nah, maksud saya begini Pak Ibu, ketika kita memiliki motivasi intrinsik, yaitu menjadikan orang yang mereka inginkan menghargai sendiri dengan nilai-nilai yang mereka miliki. Contoh kita ini, diri kita ini, walaupun tidak ada kepala sekolah, kita tetap melakukan tugas kita dengan penuh tanggung jawab. Anak-anak ini walaupun tidak ada Ibu Ani di kelas 6, mereka tetap baik di luar sana. Kenapa? Karena unsur intrinsik sudah ada, dalam keyakinan dirinya itu sudah ada begitu Pak Ibu. Mereka tidak berharap pujian, mereka tidak berharap reward, mereka tidak berharap dia hardik dimarah seperti apapun begitu. Karena yang mereka dapat selama ini kita lihat Bapak Ibu itu hanya motivasi ekstrinsik dari luar saja. Karena kan seperti kita waktu penyerahan rapor kita memberikan rewardnya berupa piala begitu. Itu sebenarnya mereka termotivasi. Aku harus rajin belajar ini, nanti dapat piala begitu ya. Karena itu motivasi ekstrinsik dari luar. Yang saya masukkan adalah yang paling penting adalah motivasi intrinsik yang dari dalam diri kita. Walaupun kita tidak dilihat, walaupun kita tidak dinilai, walaupun kita tidak diberi reward, walaupun kita tidak diberi penghargaan, kita tetap melakukan yang terbaik. Contoh, walaupun tidak ada kepala sekolah, kita tetap melaksanakan tugas yang bertanggung jawab. Walaupun tidak ada guru kelas, siswanya tetap patuh dalam kelas tanpa harus ada guru kelas di depan matanya. Berarti ketika Bapak Ibu melihat ada siswa kita seperti itu, murid kita seperti itu, berarti dalam dirinya sudah ada motivasi intrinsik. Inilah yang akan kita terapkan kepada mereka. Nah, ini ada kuis lagi Pak Ibu. Perhatikan baik-baik Pak Ibu ya. Karena di sekolah ini kita sering memberikan hukuman namanya ya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita jabarkan satu persatu Pak Ibu. Hukuman ini tidak terencana Pak Ibu ya, tiba-tiba ya. Terlambat begini kita kasih hukumannya. Bersifatnya satu arah aja. Hukuman fisik, misalnya cubit itu kalau tak ngerti begitu ya. Itu hukuman. Kalau konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman. Contoh, ketika murid menumpahkan air di atas meja, mungkin kita berikan konsekuensinya, bersihkan dulu mejanya. Bersihkan dulu mejanya, kemudian rapikan seperti sedia kala. Berarti itu sudah merupakan konsekuensi yang kita berikan. Nah, yang ketiga ini restitusi. Yang inilah yang paling penting kita terapkan dalam kehidupan kita. Kita lihat Bapak Ibu, kita lihat beberapa pernyataan di bawah ini, hukuman atau konsekuensi ya. Kita lihat satu persatu. Iya Pak Ibu, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu menurut Bapak Ibu tuh hukuman atau konsekuensi ya? Hukuman atau konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Konsekuensi Mas Singgi, jawabannya adalah hukuman Pak Ibu. Karena mereka berenergi melakukan kegiatan. Berarti itu bukan konsekuensi.
Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuat di mejanya. Iya, kalau ini baru konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, juga konsekuensi. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman atau konsekuensi, Pak Ibu? Hukuman. Kita lihat jawabannya. Tarang. Iya, jawabannya adalah hukuman. Oke. Yang paling penting ini, ini gitu nih Pak Ibu. Ini gitu. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut, saya nak tanya dulu Pak Ibu sedikit. Di sini ada 5 posisi kontrol guru. Agak-agak itu yang mana ya? Apakah kita posisi penghukum? Apakah kita posisi pembuat rasa bersalah? Apakah kita posisi teman? Apakah kita posisi pemantau? Atau kita posisi manajer? Semua ya? Berarti kalau Pak Singgi apa yang Pak Singgi sering lakukan? Teman ya, Bu Suryana melakukan teman. Kalau Pak Singgi? Pak Singgi sering melakukan posisi mana? Pemantau. Pak Singgi pemantau. Oke, kita akan lihat satu persatu nanti penjelasannya. Semoga kita para guru bisa memperbaiki apa yang kita selama ini lakukan kepada siswa kita. Kita lihat video berikut. Posisi penghukum. Dasar pemalas. Udah kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Oke, Bapak Ibu, itu adalah posisi penghukum. Mungkin ada kita lakukan di sekolah, Bapak Ibu ya. Sebenarnya Bapak Ibu, di setiap posisi kontrol gurunya ada kelemahannya. Dampaknya ketika kita melakukan hal ini kepada siswa kita sebagai posisi penghukum, itu yang pertama nanti siswa kita akan merasa pendendam, Bapak Ibu. Mereka akan merasa sakit hati sama kita begitu. Kemudian yang kedua, bisa jadi mereka tidak menyukai kita. Mereka tidak menyukai guru tersebut karena posisinya selalu menghukum. Oke, kita lihat ya Bapak Ibu ya, tak apa-apa kita pelajari dulu satu persatu. Kita lihat ada kedua, pembuat rasa bersalah. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Baik, Bapak Ibu, itu adalah pembuat rasa bersalah. Ada tak kita seperti itu, Bapak Ibu ya? Ada. Tak apa-apa, kita belajar tuh hari ini, Bapak Ibu. Saya juga belajar kemarin. Ternyata saya banyak sekali kesalahannya ya. Jadi pembuat rasa bersalah ini dampak negatifnya yang terdapat pada anak itu, Bapak Ibu, membuat murid kita itu merasa dirinya paling bersalah begitu. Terpuruk, Bapak Ibu.
Jadi dia menganggap, oh gara-gara dia nanti gurunya yang dimarah, disalah. Kemudian juga nanti siswa itu akan rendah diri, rendah, dia merasa dirinya rendah begitu. Kemudian dia akan merasa minder, menarik diri dari orang ramai karena gara-gara dia seringnya yang disalah itu guru gitu. Maksudnya dia tuh merasa bersalah, yang membuat salah itu nanti dia gurunya yang kena gitu ya. Oke, yang ketiga, posisi teman. Kita lihat skenario-nya. Nan, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya belum membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Oke, siapa kira-kira seperti itu kita di sekolah? Ada ya Bapak ya? Kita menganggap kalau kita anak-anak kita itu seperti teman. Nah, Bapak Ibu, dampak negatifnya itu yang pertama, murid itu akan bergantung kepada satu orang ya Bapak Ibu. Contoh misalnya Bu Nila, menegur anak itu anak-anak bergantung kepada Ibu Nila saja. Seperti kita guru kelas Ibu Nila ya, kita di kelas 5 gitu, anak kelas 5 ini hanya bergantung kepada guru kelasnya saja begitu. Bu Sinta mungkin 5, B-nya hanya tergantung kepada Ibu Sinta saja. Itu kelemahan yang dimiliki oleh anak Bapak Ibu. Kemudian dia faktor ketergantungan. Dia tergantung dari gurunya. Bagaimana cara gurunya memperlakukannya. Kemudian yang kedua, dia tidak mandiri Pak Ibu. Dia tidak bisa berpikir sendiri mau solusi masalah yang akan dia temukan. Dia tidak bisa berpikir Pak Ibu. Itu posisi teman. Kelemahan kita seperti itu kelemahannya. Kita lanjut yang keempat, posisi pemantau. Pak Sigi tadi posisi pemantau. Pak Sigi tengok Pak Sigi posisi pemantau. Nan, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Ya, itu posisi pemantau Bapak Ibu. Posisi pemantau ini sistemnya kita guru banyak perhitungan Bapak Ibu. Ketika kita melihat anak kita terlambat 10 menit, anak itu harus tinggal dalam 10 menit dalam kelas. Ketika kita melihat anak kita terlambat 20 menit, mereka tidak boleh istirahat, harus melewati waktu yang 20 menit tadi untuk menuntaskan tugasnya. Jadi posisi pemantau ini kelemahannya Pak Ibu, murid ini akan menghitung konsekuensi apa yang akan dia terima ketika dia melakukan hal tersebut. Contoh ketika kita memberikan tugas kepada anak tidak buat PR, bayar uang 5.000 misalnya. Jadi anak tuh tak heran tak buat PR, karena dia bayar uang 5.000 bisa gitu. Jadi kelemahan di posisi pemantau ini, anak itu tidak bisa sepenuhnya mandiri Pak Ibu. Dia tidak bisa berpikir sendiri, dia hanya berpikir konsekuensi yang akan diterima, dilaluinya mungkin selesai masalah. Itu kelemahannya. Ini yang terakhir Pak Ibu, posisi manajer. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan
orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, itu adalah posisi manajer. Kira-kira Bapak Ibu dari 5 posisi tadi, mana posisi yang pantas kita lakukan atau posisi yang baik kita terapkan di sekolah kita, Bapak Ibu? Posisi manajer. Jadi kelebihan posisi manajer ini Bapak Ibu, anak itu bisa berpikir masalah yang dia miliki, dia akan mencari solusinya sendiri. Jadi dia akan berpikir sendiri, membuat anak itu merasa dia harus begini begitu untuk ke depan menjadi lebih baik lagi, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya memang posisi kita di sekolah ini harus sebagai manajer. Kita tidak boleh sebagai posisi penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, posisi teman maupun posisi pemantau. Karena yang paling efektif yang kita terapkan di sekolah itu adalah sebagai posisi manajer. Baik Bapak Ibu, saya punya kuis lagi. Nah, di sini posisi kontrol apakah aku? Kita lihat ya Bapak Ibu ya, secuplikan dialog saja. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu kira-kira posisi manajer sebagai teman, pemantau, pembuat rasa bersalah, manajer ataupun penghukum, Bapak Ibu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi apa kira-kira? Menurut Pak Sigi, posisi apa Pak Sigi? Posisi apa Pak Sigi? Saya kecewa sekali dengan kamu. Rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah. Ada lagi pendapat yang lain Pak Ibu? Apa ya kira-kira? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kita lihat ya Pak Ibu ya jawabannya ya. Iya, itu benar jawab Pak Sigi. Berarti posisi kita itu adalah pembuat rasa bersalah. Saya kecewa sekali. Oh, gara-gara dia mungkin aku jadi merasa bersalah. Kita lanjut yang kedua. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Posisi manajer. Yang ketiga, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Sebagai posisi teman. Yang terakhir, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Posisi apa ya Bapak Ibu? Kamu tak mendapat nilai kalau kamu tak buat tugas ini. Posisi apa kira-kira menurut Bapak Ibu? Posisi kalau tak buat PR tak ada nilai dari Ibu. Posisi? Kita lihat bukan. Posisi adalah pemantau. Banyak perhitungan gurunya ini. Tak buat tugas tak dapat nilai, terlambat harus tinggal kelas, tak buat PR. Ya? Oke. Oke, habis. Nah, ini terakhir lah. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang bisa memberi pendapat Bapak Ibu? Ibu Suryana bisa memberi pendapat Bu? Kenapa ya kita harus membuat keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Silakan. Siapa lagi yang bisa? Siapa yang bisa memberikan pendapat? Mengapa keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Mungkin Ibu Sinta bisa memberi pendapat? Terima kasih Ibu Ani. Kalau menurut saya, kalau keyakinan itu berarti dari diri siswa itu. Tapi kalau peraturan kelas itu didominasikan oleh gurunya gitu. Jadi siswa itu terpaksa. Nah, begitu menurut saya. Iya, benar sekali Bapak Ibu, yang sesuai dengan yang kayak saya katakan tadi, unsur motivasi ekstrinsik dan
motivasi intrinsik. Yang namanya keyakinan kelas itu yakin, dia yakin dalam dirinya itu ini adalah suatu unsur yang datangnya dari dirinya sendiri tanpa ada paksaan dari manapun. Jadi ketika dia melakukan sesuatu, dia tidak berharap harus ada orang yang memantaunya. Dia melakukan sesuatu itu sesuai dengan keyakinan yang ada dalam dirinya, itu namanya motivasi intrinsik tadi Bapak Ibu. Ya, ini sebenarnya di sekolah kita itu harus dibuat namanya keyakinan sekolah. Kalau saya bikin keyakinan kelas, di SD Negeri 0022 ini harus membuat namanya keyakinan sekolah. Ketika siswa tersebut melakukan kesalahan, dia akan tahu konsekuensi atau keyakinan mana yang dilanggarnya. Ya, keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu ya, atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Goshen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, itu tadi dari dalam diri, intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan saja. Jadi terkadang peraturan dibuat untuk dilanggar Bapak Ibu ya. Kita kan sering buatnya peraturan dibuat bukan untuk dipatuhi, karena peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Nah sekarang Bapak Ibu cerita kita tidak ada peraturan lagi, yang ada adalah keyakinan sekolah. Kita punya keyakinan sekolah. Nanti kalau disetujui oleh kepala sekolah, kita rapat, kita buat keyakinan sekolah, kita buat spanduk, kita tempel di depan seperti visi dan misi sekolah, sehingga ketika ada siswa yang melanggar peraturan sekolah atau melanggar keyakinan sekolah, kita tanyakan kepada mereka, keyakinan sekolah yang mana dilanggar Dina? Jadi ketika begitu mereka akan merasa diri mereka itu kedepannya harus selalu berbuat kebaikan karena sekolah sudah punya keyakinan sekolah Bapak Ibu. Ya, jadi peraturan dan keyakinan ini perbedaannya. Peraturan itu selalu kembalikan buku tempatnya, itu peraturan Bapak Ibu ya. Tapi namanya keyakinan itu adalah rasa tanggung jawab yang ada pada dirinya. Dilarang mengganggu orang, berarti keyakinannya menghormati orang lain dan diri sendiri. Di dalam keyakinan ini banyak poin-poin kalimat positifnya yang akan kita buat. Seperti yang Pak Sigi TPPK, oke? Itu saya nyambung langsung ke keyakinan sekolah. TPPK itu Pak Sutri ya anggotanya ya. Itu sebenarnya itu boleh kita buat seperti ini Pak Ibu, dengan beberapa kalimat positif. Yang saya masuk kalimat positif, misalnya kemarin ada Pak Sigi bilang apa? Jangan, ya gitu ya, ya. Jangan mencubit begitu. Jangan mencubit itu kalimat negatif Bapak Ibu. Maaf, bukan saya pandai atau saya meluruskan saja, sehingga kita nanti itu enak sama enak begitu. Jadi maksud saya, ketika kita memberikan arahan kepada siswa, jangan menggunakan kata jangan, tapi kata tidak boleh. Tidak boleh mencubit, tidak boleh berlari. Karena kata jangan itu satu tantangan dalam diri mereka Bapak Ibu. Ketika kalimat negatif masuk dalam diri mereka, itu sebuah tantangan yang akan timbul. Jadi kita asukan yang positif-positif saja pada diri mereka masing-masing. Jadi kita katakan, tidak boleh lari-lari ya nak. Nah, lebih baik berjalan saja agar tidak jatuh. Ya Pak Ibu, ini keyakinan kelas yang sudah saya buat di kelas. Bapak Ibu, itulah keyakinan kelas yang sudah saya buatkan di kelas. Semoga nanti anak-anak saya kelas 6 nanti bisa meyakinkan diri mereka itu kalau mereka sudah punya keyakinan kelas. Baik Bapak Ibu, ini yang paling penting ya Bapak Ibu. Yang paling penting harus kita terapkan di dalam posisi kita sebagai guru, yaitu ada namanya segitiga restitusi. Nanti seandainya Bapak Ibu mendengar kalimat kata segitiga restitusi, saya yakin dengan sangat Bapak Ibu akan ngerti apa itu ya segitiga restitusi. Yang dimaksud dengan segitiga restitusi itu Bapak Ibu adalah sebuah proses Bapak Ibu. Proses itu melalui 3 tahap. Yang pertama,
berproses itu kita sebagai guru itu harus bisa menstabilkan identitas anak dulu Bapak Ibu. Jadi ketika kita melihat anak kita salah, kita langsung jangan memvonis kalau mereka itu salah. Berarti kita sebagai posisi pembuat rasa bersalah gitu ya. Jadi yang pertama kita stabilkan dulu identitasnya, karena kita berharap menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Setelah kita stabilkan identitasnya, baru kita ambil validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir, baru kita menanyakan keyakinan. Ini tadi Bapak Ibu yang saya katakan, sekolah itu harus memiliki namanya keyakinan sekolah. Kalau kelas namanya keyakinan kelas. Menstabilkan keadaan, menstabilkan identitas. Contoh jawabnya begini Bapak Ibu. Nah, tadi Ibu lihat anak Ibu contek ya? Iya Bu. Kita tanya dulu, kenapa contek nak? Tadi kami tak ngerti Bu begitu. Apakah itu perbuatan yang salah nak? Iya Bu salah. Kita sebagai guru menstabilkan identitasnya. Baik Ibu tidak mencari siapa yang salah siapa yang benar ya nak ya di sini. Nah, begitulah contoh-contohnya Bapak Ibu. Ini ada saya buat beberapa contoh. Ini 2 kasus saya buat di kelas Bapak Ibu. Seakan-akan ada siswa saya yang terlambat. Pakai plastik. Ini sama ya anak-anak kelas 6 ini Bapak Ibu. Bisa syuting. Oke, itu kasus yang pertama yaitu saya terlambat. Yang kedua mencontek. Dan tidak sadar terekam kamera. Ada seorang anak sedang mencontek jawaban temannya. Oke, ini cara saya menyelesaikan masalah dengan cara segitiga restitusi. Kita tanya dulu masalahnya. Oke, itu yang Andika. Sekarang saya menyelesaikan masalah Denisa yang mencontek.
Oke, Bapak Ibu, itu adalah dua kasus yang saya terapkan di kelas. Artinya, ketika kita guru menyelesaikan masalah, memang tidak harus kita memvonis anak itu salah, Bapak Ibu. Kita selesaikan, tanyakan, stabilkan identitasnya dulu, kemudian kita tanya validasi yang salahnya apa, kemudian dia melakukan keyakinan kelas yang mana, sehingga dia merasa berpikir sendiri untuk melakukan ke depan itu menjadi lebih baik, yang datangnya dari unsur intrinsik dalam dirinya, Bapak Ibu, tanpa ada unsur paksaan dari kita. Jadi semoga paparan saya hari ini bermanfaat untuk kita semua. Kita para pendidik pejuang generasi ya, akan selalu memotivasi diri kita sendiri dalam menerapkan budaya positif dalam lingkungan sekolah kita. Inilah penutupnya Bapak Ibu. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among. Among itu adalah manajer, Bapak Ibu. Seperti yang saya paparkan tadi, 5 video tentang posisi kontrol kita. Memang 4-nya itu tidak harus kita lakukan di sekolah, Bapak Ibu. Jadi posisi kontrol kita sebagai penghukum itu kalau ada dalam diri kita, pelan-pelan kita mengubah atau memperbaikinya, Bapak Ibu ya. Kemudian kalau dalam diri kita itu ada, kita suka membuat rasa bersalah kepada anak tersebut, itu pelan-pelan kita perbaiki. Yang ketiga, sebagai teman, kadang anak-anak sebagai teman tidak menghargai kita, Bapak Ibu ya. Dia menganggap kita sebagai temannya, sehingga kita kurang dihargai gitu. Kemudian posisi pemantau juga itu banyak perhitungannya. Jadi yang lebih benar sekali kita sebagai guru itu adalah posisi manajer, Bapak Ibu. Jadi dengan posisi manajer kita bisa menyelesaikan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Jadi bagaimana perjalanan diri kita sebagai among manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Beri tepuk tangan untuk kita semua, Bapak Ibu. Semoga kita semua menjadi guru-guru yang bisa mencontohkan budaya positif, memberikan budaya positif di sekolah kita, dan kita bisa menghasilkan anak didik kita ke depan semuanya memiliki akhlak-akhlak yang mulia. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Terlebih kurang saya mohon maaf. Saya ada pantun terakhir. Burung dara burung cendrawasih. Iya, dicari dulu dari Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga kita semua menjadi insan-insan yang baik ke depannya. Terlebih kurang saya mohon maaf. Saya sudah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ani kami ucapkan. Luar biasa ya materi yang sampai dapat hari ini. Karena tadi Ibu Ani nutup dengan pantun, saya juga ada beberapa baik pantun nih. Telur serengkang di desa Sanglar, ramai perantau bertugas di sini. Guru penggerak sebagai pengantar, bersama kita membangun negeri. Siang hari makan kuaci, makan bersama Ibu Hanisa. Cukup sekian acara hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Buah nanas, buah ceri dicampur gula enak sekali. Cukup sekian pertemuan kali ini. Semoga bisa bertemu lagi kemudian hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.